Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi. Pada pemirsa sekalian, kita kembali kepada seri siaran keagamaan Islam terkait dengan kerukunan umat beragama dan moderasi beragama. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wassahbihi wazzurriyatihi wa ummatihi wa man wafa, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa terkait dengan kerukunan umat beragama yang kemudian dihubungkan dengan moderasi beragama, para ulama dan para sarjana Islam sering menaikkan hal ini dengan dalil yang terkait dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat yang 183 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Dari ayat ini ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebuah entry point. Yang pertama itu menyangkut umat, bahwa menyangkut moderasi beragama. Kalau soal agama itu sudah final, sudah sempurna. Umatnya yang bermasalah. Karena terkadang umat di dalam memahami ilmu agama atau dalam memahami ajaran agama itu yang berada dalam lingkaran ekstrim, sehingga cenderung berlaku intoleran di dalam mempraktikkan kehidupan beragama. Dan harus juga diketahui bahwa ada 3 hal yang mesti kita pahami. Yang pertama, agama, ilmu agama dan beragama. Kalau agama itu jelas sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dipraktekkan langsung dalam bentuk teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga paham turunnya Islam, yaitu dalam peta global dunia, itu berada di tengah-tengah global dunia. Jadi dalam praktek kehidupan beragama, dalam praktek kehidupan moderasi, Rasulullah sudah mempraktekannya secara jelas. Wa innaka la'ala khuluqin azim, disebabkan karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ajaran agama itu, agama Islam khususnya, diterima dengan baik, diterima oleh seluruh kalangan pada saat itu yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat jahiliyah. Nah, bicara tentang moderasi, kami kembali kepada di zaman sekarang ini, bahwa umat itu lebih banyak memahami ajaran agama dengan praktek intoleransi. Makanya kita kembali di dalam memahami ajaran agama, agar umat kembali kepada pemahaman sunnah dan kitab suci Al-Quranul Karim. Sehingga di dalam beragama harus jelas, innamal a'malu binniyat, innad dina indallahil Islam, bahwa Islam itu sebenarnya sebagai agama rahmat bagi seluruh alam semesta, rahmat pada kehidupan dunia ini. Jadi kalau dia dipraktikkan dalam kehidupan di dunia ini tidak menjadi rahmat, maka itu bukan dinamakan sebagai kehidupan beragama. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ja'ala. Ja'ala itu tidak sama dengan khalaqah. Kalau khalaqah itu seperti kun fayakun, jadilah. Kalau ja'ala itu ada makna ikhtiar di dalamnya, ada makna menjadi. Jadi ketika umat ingin mengusahakan atau mengikhtiarkan kehidupan yang moderat dalam kehidupan beragama, maka itu harus diikhtiarkan, diusahakan, diupayakan, dan dikomunikasikan. Bukankah agama itu ad-din al-mu'ammalah? Agama itu adalah komunikasi.
Komunikasi kita kepada Allah disebut dengan hablum minallah. Komunikasi kita kepada sesama manusia disebut dengan hablum minannas. Semakin komunikasi kita baik kepada Allah, semakin kita menunjukkan bahwa kita beragama dan semakin menunjukkan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang moderat. Begitu juga dalam kehidupan kemanusiaan di muka bumi ini. Yang ketiga, ummatan wasatan. Umat Islam adalah umat yang berada di tengah-tengah. Artinya umat yang menjadi wasit. Wasit itu ibarat dalam permainan sepak bola, dia terlibat tetapi tidak melibatkan diri di dalam sebuah permainan, cuma menjadi sebuah penengah sebagai makna bentuk keadilan. Jadi wasit itu bermakna adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam konteks kita beragama. Dalam konteks kita memahami ilmu agama. Agama itu sudah sempurna, tinggal bagaimana kita memahami ilmu agama dan tanpa kemudian kita harus mengkafir-kafirkan satu dengan yang lain. Tanpa kemudian kita harus menyalahkan satu dengan yang lain. Bukankah dia seakar makna dengan siratal mustaqim? Jadi jalan lebar yang bisa menelan semua hal-hal yang berdesakan. Semoga kita semua senantiasa berusaha dan berikhtiar di dalam menjalankan kehidupan beragama ini. Ada makna moderasi dan kemudian kita menjadi sebuah bangsa yang kuat, damai dan sejahtera. Bangsa yang kemudian mengedepankan toleransi, inklusifisme, terbuka atas segala yang menjadi yang menjadi aneka ragam dalam kehidupan kita sosial di muka bumi, terutama bagi bangsa Indonesia ini. Semoga kita semua mengarah ke sana dan apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi.